Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini merupakan makalah tentang definisi hadis. Kita akan mengkaji bersama tentang makalah yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Kita akan telaah satu persatu halaman per halaman. Untuk cover, ini sudah bagus. Kelompok sudah ada, NIM juga sudah ada. Langsung saja kata pengantar. Pada kata pengantar ini kita lihat bahwa bagian kanan ini tidak rata, maka harus dibuat rata. Kemudian secara penulisan, transliterasi Assalamualaikum ini bukan Assalamualaikum, tolong diperbaiki. Karena Assalamualaikum artinya keselamatan bagi kalian, sedangkan Assalamualaikum artinya adalah kecelakaan bagi kalian. Jadi sangat kontradiktif artinya dan berbahaya. Kemudian selanjutnya untuk kata pengantar kita lewati saja karena tidak substansi dari makalah. Daftar isi. Pada daftar isi kita lihat bahwa font ini terlalu kecil. Font juga terlalu kecil. Maka hendaknya font tersebut sama dengan font yang lain, yaitu menggunakan Times New Roman ukuran 12. Pada bab 1 kita lihat bahwa jarak terlalu jauh ini sangat memakan halaman atau menambah halaman dan tidak elok, tidak bagus dalam sebuah makalah. Dan dapat kita perhatikan pula di bagian kanan ini tidak rata, maka harus diratakan supaya terlihat lebih rapi. Penulisan Allah tidak konsisten. Pada halaman sebelumnya Allah ditulis dengan A huruf besar, L, H huruf kecil. Sedangkan pada bab pendahuluan Allah ditulis dengan A, L, H semua huruf besar. Maka harus konsisten dengan yang awal. Begitu pula dengan kata Allah di kalimat setelahnya. Itu juga tidak konsisten. Penulisan hadis. Ini bukan transliterasi yang diinginkan. Transliterasi yang diinginkan, penulisan hadis adalah seperti ini jika menggunakan transliterasi internasional. Sedangkan jika menggunakan transliterasi Kementerian Agama adalah seperti ini, hadis. Maka harus perlu diperhatikan. Tidak boleh salah lagi. Ini juga hadis. Kalau sudah transliterasi, sudah tidak ada TS, tapi S titik atas atau menggunakan TH jika transliterasi internasional. Kemudian, banyak kita dapati penulisan transliterasi yang salah pada halaman pertama pendahuluan. Ini tidak ada paragraf yang menjorok seperti di awal. Seharusnya seluruh paragraf itu menjorok. Kemudian, tidak dapat kita temukan halaman, baik di atas maupun di bawah. Maka harus ditulis halaman. Halaman selanjutnya, bagian kanan masih tidak rata. Kemudian Syafi'i, I-nya yang belakang itu besar, jadi tolong diperbaiki. Penulisan hadis juga masih salah. Oleh, berubah menjadi oleh, typo, masih banyak. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan dapat kita lihat di sini masih poin A, seharusnya poin B, karena sebelumnya sudah ada poin A latar belakang.
Maka harus poin B dan tujuan ini poin C. Yang perlu diperhatikan juga, tujuan ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada 3, maka tujuannya juga ada 3. Jika rumusan masalah yang pertama itu apa pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan athar, maka pada tujuan nomor 1 adalah memahami pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan athar. Jika rumusan masalah nomor 2 apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, berarti tujuan yang kedua dari makalah ini adalah memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jika rumusan masalah apa sajakah dasar-dasar kehujahan hadis, maka tujuan dari penelitian adalah memahami dasar-dasar kehujahan pada hadis. Jadi antara rumusan masalah dan tujuan itu harus sinkron, harus sama. Kemudian halaman selanjutnya pada bab 2 pembahasan dapat kita lihat bahwa garis kanan masih tidak rata, harus rata. Kemudian penulisan Arab, ini masih belum menggunakan tradisional Arabik ukuran 16. Posisi juga masih di kiri, seharusnya di kanan. Ini juga seperti itu. Penulisan hadis juga masih kurang tepat. Kemudian kullu ma udhifa ila nabi, ini juga penulisannya menggunakan tradisional Arabik ukuran 16, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Font pada footnote tidak menggunakan Times New Roman, maka harus diperbaiki. Halaman setelahnya. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya, nah ini terpisah. Seharusnya ketiganya ini nyambung dengan dari. Ini ada indikasi bahwa copy paste dari internet. Karena jika kita copy paste dari internet, bagian yang berbeda baris itu akan terputus dengan sendirinya. Atau bisa juga copy paste dari PDF. Ini ada indikasi. Semoga saja tidak seperti itu. Ini juga terpisah secara eksplisit. Ini seharusnya nyambung. Tapi tidak nyambung. Garis kanan masih tidak rata. Tentang cara berpakaian, ini harusnya nyambung. Tapi kenapa tidak nyambung? Kemudian, aqwalun Nabi. Ini tidak menggunakan tradisional Arabik ukuran 16. Rasul tanpa menyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in, ini seharusnya nyambung. Ini berarti banyak sekali terjadi. Tidak mungkin orang menulis sendiri bisa seperti ini. Jadi tidak masuk akal. Jadi ada indikasi copy paste, tapi semoga saja tidak copy paste. Saya berharap seperti itu karena saya husnudon terhadap seorang penulis. Ini juga tidak nyambung, padahal seharusnya nyambung. Halaman setelahnya. Sebelum halaman setelahnya, khotib ini penulisannya juga tidak menggunakan font yang diinginkan, yaitu Times New Roman ukuran 10. Kemudian dalam penulisan footnote ini terkesan penulisan manual, jadi masih banyak salahnya. Akan kita bahas pada halaman setelahnya. Baik. Pengertian sunnah. Menurut bahasa sunnah adalah at-thariqah al-mahmudah kanat au madmumah. Ini seharusnya di bagian kanan, bukan kiri. Ini juga di bagian kanan, bukan kiri. Dapat kita perhatikan bahwa bagian kanan ini tidak rata. Padahal seharusnya rata agar terlihat rapi. Hadis masih terus berulang, bahkan ini ada huruf H besar di depan. Padahal dia bertempat di tengah-tengah, seharusnya huruf kecil. Kemudian di sini, sedangkan hadis adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi tersebut. Ini kata-katanya sangat janggal.
atau copy paste-nya kurang atau terpotong atau ketika mengetik lupa, maka harus diperbaiki. Pengertian khobar dan asar, ini juga bagian kanan masih tidak rata. Khobar ini hanya tanpa ada garis bawah. Cara penulisan khobar itu adalah khobar biasa, tidak ada H garis bawah. Selanjutnya, As-Suyuti tidak menggunakan transliterasi. Kemudian setelahnya masih banyak kita temukan bahwa penulisan kurang rapi di bagian kanan. Tetapi setiap khobar dapat dijadikan hadis. Ini seharusnya nyambung, tapi kenapa kok terpisah? Akan menjadi tanda tanya yang besar. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara. Nah, tiba-tiba terputus. Kok bisa? Ketika menulis seperti ini. Jadi tidak nyambung. Semoga saja tidak copy paste. Baik, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bagian kanan masih tidak rata. Fungsi memiliki, ini ada typo. Fungsi sebagai berikut, memperkuat hukum-hukum, memberikan perincian penafsiran Al-Quran. Baik, secara substansi sudah bagus, tapi hanya penulisan yang banyak perlu dikoreksi. Tahsisul am, ini penulisannya juga kurang pas. Bagian kanan tidak rata, ini Al-Qur'annya tidak terbaca. Ini jarak terlalu jauh, ini juga jarak terlalu jauh. Bagian kanan kurang rata. Masih banyak yang harus diperbaiki. Ini juga bagian kanan, transliterasi, takhsisul am, ini masih mending daripada sebelumnya. Jadi secara umum pembahasan masih banyak kesalahan pada penulisan spasi. Ini juga spasi terlalu jauh. Ini bagian kanan. Nah, langsung saja saya ke penutup. Jadi sisanya silahkan bagi penulis untuk memperbaiki sendiri dan mengira-ngira kira-kira apa yang salah. Saya masih beri waktu untuk revisi untuk memperbaiki tulisannya. Pada bab penutup, ini bagian kanan juga kurang rapi. Kemudian saran. Seharusnya A kesimpulan ini lebih menjorok ke kiri dan B saran ini lebih menjorok ke kiri. Tapi ini malah sebaliknya, yang menjorok ke kiri itu tulisan kami menyadari. Jadi terbalik. Daftar pustaka. Yang terakhir untuk tulisan karya ilmiah, sebisa mungkin daftar pustaka itu banyak, paling tidak 7 atau 10. Saya masih memberikan kesempatan bagi penulis untuk merevisi, memperbaiki tulisannya, dan menambah daftar referensinya. Saya kira sekian, semoga untuk makalah atau presentator selanjutnya lebih baik daripada presentator yang hari ini. Meskipun begitu, saya perlu apresiasi pada presentasi di YouTube sudah cukup bagus untuk kelompok ini. Ya, meskipun secara makalah masih banyak yang harus diperbaiki. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.